Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah habibina syafi'ina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina tabi'ina al-musannifin susan hadir Ahmad bin Isa Sayyid Hakim Muqaddam Muhammad Ali Ba'alawi wa tarahbi Abdurrahman Segaf wa ladam tasawdik wa wasimah furim syakum akbar kasifin Nabi Abdurrahman Gadi wa wasimah furim sumailatu Syekh Abu Bakar bin Salim Syekh Abdul Qadir Jailani Jalan sumailatu Habib Muhammad wa tarutas Dullah Badaswati Abdullah bin Al-Haddad sahib ratib wa wasimah furim sumailatu Habib Ali bin Hasan Atas Ahmad bin Hasan Atas Habib sumailatu Bakar Atas bin Kanam Bakar Segaf wa wasimah furim sumailatu wa jami' awliya Allah min masyarikil ardi ila magharibiha waluha akhirah wa jami' ahli al-baqi wal zambal wa al-furad wa jami' alidnan wa jami' kabang qacidu kun tenggara wa jami' kanangkat nagasida wa jami' sadatina Ali Ba'alawi wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali anna Allah yaghfir lakum wa yarhamhum wa yaskinhum jannata bi rahmatih wa walidina wa walidikum khassah jami' ambatina wa ambatil muslimin amma بأن الله يخلي درجاته في جنة ينفعنا بركاتهم أسوارهم وأنوالهم وعلومهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على كل نية صالحة لنا صلافنا صالحنا لنا حبيب بن حفيد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatir lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarin azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi syahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddih lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatu muqarrabin. Allahumma aghna bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah ya alim iftah alaina fathan qariban. Allahumma inna nas'aluka ilma laduni wa syarafa safi ya wahhab ya ghani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatus sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat wal afiat kita masih dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh rahmat, tempat yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumul qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita masuk di dalam bulan Rabiul Awal, yaitu bulan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam bulan ini tanamkan rasa gembira di dalam hati kita tentang kelahiran Nabi kita Muhammad. Kenapa kita tanamkan rasa gembira dalam hati? Karena digisahkan Abu Lahab, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi termasuk paling benci kepada Nabi kita Muhammad, mencaci Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, kemudian sampai-sampai ingin membunuh Nabi kita Muhammad. Tapi subhanallah, Abu Lahab yang subhanallah kejamnya luar biasa kepada Nabi Muhammad, ketika dia meninggal, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka dia mendapatkan keringanan setiap yaumul itsnin. Setiap yaumul itsnin, hari Senin, mendapatkan keringanan dari Allah. Kenapa riwayat mengatakan ketika dianya mengecop daripada
jempolnya itu setiap hari Senin keluar air susu. Ya, dapat keringanan. Kenapa dikatakan? Karena ketika itu Suwaibah Aslamiyah, waktu itu ketika dia mendapatkan kabar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, maka Suwaibah tersebut pergi yaitu ke Abu Lahab. Suwaibah ini yaitu budaknya Abu Lahab. Pergi mengabarkan, wahai Abu Lahab, katanya engkau mendapatkan keponakan laki-laki. Kalau sudah dapatkan keponakan laki-laki kan suatu kebanggaan orang Arab. Karena orang Arab kalau sudah anak laki-laki itu suatu kebanggaan. Kalau seandainya anak perempuan itu suatu hina bagi dia, kehinaan. Sampai-sampai kan kadang-kadang umat-umat zaman dahulu kan, zaman jahiliyah, kalau sudah punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Nah ini subhanallah, mendapat anak laki-laki itu suatu kebanggaan luar biasa. Maka Suwaibah tersebut memberikan kabar kepada Abu Lahab. Maka dengan senangnya Abu Lahab tersebut dia ngomong, wahai Suwaibah, katanya Aslamnya, engkau kumerdekakan, katanya. Kenapa? Kau sudah memberikan kabar yang gembira untukku, katanya. Nah ini subhanallah, dia sudah mendapatkan kabar gembira Abu Lahab karena kelahiran seorang laki-laki keponakannya, maka si Suwaibah tersebut dimerdekakan. Nah semenjak itulah, karena kesenangan Allah memberikan keringanan. Padahal Abu Lahab itu mati dalam keadaan ghairul Islam, mati dalam keadaan yaitu orang kafir, tapi mendapatkan keringanan setiap hari Senin. Kenapa? Karena senang dengan kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah tambah lagi kita orang yang beriman, orang yang cinta kepada Nabi kita Muhammad. Nah ini yang harus tanamkan di dalam diri kita, yaitu farah liwulidin Nabi. Ya, farah, senang kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kelahiran Rasul SAW ini dinanti oleh seluruh makhluknya Allah. Ya, seluruh makhluknya Allah, hatta kaum jin sekalipun menanti daripada yaitu kelahiran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Kenapa? Karena dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi waladi wan nasi ajmain. Tidaklah seseorang itu dikatakan orang itu beriman kepada Allah kalau seandainya, kata Rasulullah, aku lebih dicintainya dibandingkan daripada orang tuanya, anaknya, atau istrinya, atau seluruhnya. Belum mengutamakan Nabi kita Muhammad, maka belum dikatakan beriman. Tapi kalau dia mengutamakan Nabi kita Muhammad dibandingkan seluruhnya, baru dikatakan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini harus ditanamkan dalam diri kita. Tanamkan rasa apa? Rasa keimanan kita, kemudian rasa farah, senang dengan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, itu cuman sedikit motivasi bagi kita, jangan sampai kita melupakan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita, sebagaimana masih pembahasan tentang al-khauf minallahi ta'ala, yaitu tentang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diceritakan minggu yang lalu, minggu yang lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala la yajma'ala 'abdan wala khaufan wala amanan, man khafa fid dunya amantu fil akhirat, wa man amantu fid dunya akhfatu yaumil qiyamah. Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis qudsi, yaitu hadis yang langsung dari Allah. Barang siapa, katanya, tidaklah berkumpul seorang hamba itu dua ketakutan atau dua keamanan. Kalau merasa dia takut di dalam dunia, dia ibadah kepada Allah, tak mau meninggalkan solat, berusaha ibadah terus kepada Allah, takut di dalam dunia, maka kelak fil yaumil qiyamah dia akan aman, santai. Kenapa? Tidak akan dibalas oleh Allah sesuatu yang susah.
Tapi kalau seandainya di dalam dunia merasa aman, solat tak mau, puasa tak mau, maksiat jalan terus, seakan-akan tak kati yang negor dia, aman dianya, tak kati yang ditakuti, maka orang ini kelak fil yaumul qiyamah paling takutnya ketika dia menghadap diri kepada Allah. Nah, jadi harus tanamkan rasa takut kepada Allah. Kemudian di dalam Al-Quran, wala tahsun nasa wahsauni, jangan engkau takut kepada manusia, maka takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lagi, fala takhafuna wa khafu in kuntum mu'minin, sesungguhnya mereka orang-orang yang bertakut kepada Allah itu in kuntum mu'minin, orang-orang yang mukmin, yang sejati, yang benar-benar dia takut kepada Allah. Seperti apa? Seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu paling takut kepada Allah. Kenapa dikatakan Sayyidina Umar itu sakit, katanya dia setiap hari mengingat atas dosanya, sampai dikatakan Sayyidina Umar itu dianya menangis karena al-baka min khasyatillah. Dia nangis karena takut sama Allah. Hampir diriwayatkan, dikatakan Sayyidina Umar ni wa kana wajhu hattan aswadan min dumu, katanya di wajahnya ni seperti ada dua goresan pedang di wajahnya Sayyidina Umar. Kenapa? Saking banyaknya menangis, ada bekat seperti wong yang digerasan pedang, saking banyak menangis. Ya, Sayyidina Umar juga walaupun dianya dosanya dihapuskan oleh Allah ketika zaman jahiliyah waktu itu, maka tapi Sayyidina Umar masih teringat ketika dia pernah, waktu itu kan persaingan di antara seseorang, ya, antara seseorang zaman dahulu kan, kalau seandainya punya anak perempuan kan ini suatu aib bagi dia. Nah, Sayyidina Umar pernah sekali membunuh anaknya hidup-hidup. Itu zaman jahiliyah, zaman yang tidak kati hukum. Ketika masuk di dalam Islam, itu menyesali, subhanallah, sesalan Sayyidina Umar itu luar biasa. Sampai dikatakan ada dua goresan pedang di pipinya, seakan-akan katanya seperti dua goresan pedang, saking banyaknya menangis karena takut sama Allah. Nah, jadi perlunya kita takut sama Allah. Sampai kadang-kadang kita ulama, kita mengatakan bagaimana caranya untuk takut sama Allah? Latih. Kita ingat dulu, pertama kali mungkin banyak utang yang pacak kita nangiskan, atau kita meninggalnya orang tua kita, atau kita belajar dulu. Sudah belajar, maka kita ingat, ya Allah, dosa banyak, ya Allah, apa yang kita lakukan tidak apa-apa itu. Ya tak? Nah, dengan itu akan Allah berikan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yujud naru man bakat min khasyatillah hatta ya'ud laban min ad-dar, katanya. Tidaklah masuk neraka bagi orang yang nangis karena takut sama Allah. Tidak akan masuk neraka dia. Jadi kalau dia pengen nangis karena Allah, tidak akan masuk neraka, katanya. Seperti apa? Hatta ya'udul laban ila ad-dar. Seperti air susu, laban, air susu kita, susu ibu, itu kalau seandainya susu perasan dimasukkan lagi, tidak akan masuk. Dia sudah dikeluarkan susu perasan, nak dimasukkan lagi tidak akan mungkin masuk. Nah, seperti itulah yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya kita nangis karena takut sama Allah, maka insya Allah kita akan selamat daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di dalam hadis yang lain katanya, yu'tu bihi yaumal qiyamah wa tarji'u sayyi'atu wa ya'tumur ila an-nar wa takallamu sya'ir, yaitu sya'ran ainuhu taqulu ya Rabbi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bakat min khasyata haramallahu tilka ainu 'ala an-nar fa inni bakat min khasyatika fayaghfir lahu wa yuslihu lil nar bi barakati sya'ar wahdah wa kana tabki min khasyatin fid dunya yunadi Jibril alaihi salatu wasallam najah fulan bin fulan bi sya'ratin wahidah. Maka dalam hadis lain katanya disebutkan kelak fil yaumul qiyamah, ya, ketika dia melakukan kembali daripada kejelekan untuk dimasukkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka fatakallama sya'ar, ya, ainuhu taqulu ya Rabbi, ya Rasulullah, katanya, ya Rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man baka min khasyatillah, barang siapa yang takut,
ya tak? Dia nangis karena takut kepada Allah, maka haramallahu jasad, diharamkan daripada tilkal ain, ya tak? Diharamkan matanya ni masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong yang galak nangis dikarenakan takut sama Allah, menyesalkan hidupannya sampai dia menangis, itu subhanallah. Kenapa? Karena kita sulit untuk menangis. Kita ni nak nangis itu sulit benar. Ingatlah kalau kita kita kadang-kadang kalau sudah keras hati ni nak nyampak lah, ibarat kata dari tingkat 2 patah kaki belum tentu kita nangis. Enggak tak? Tapi kalau seandainya budak kecil, ya tak? Budak kecil kita jelit dia, kita marahi sedikit, nangis dia. Kita kalau sudah dijelit sedikit, ini perasaan itu paling tidak kita, kapan deh kan ni? Kalau kita nyampak juga kita akan mungkin kita nangis. Paling tidak kita berteriak, aduh sakit. Tapi kalau nangis tidak. Kenapa? Nangis itu tuh orang yang lembut hatinya. Nah ini kalau orang yang bisa menangis dikarenakan takut sama Allah, haramullahul ainuhu, diharamkan matanya dari api nerakanya Allah. Sampai dikatakan katanya, barang siapa juga ini kuntu bakasatilah, ya dak, nar berkata Syekh Wahidah, man khasyatu fid dunya yunadi Jibril. Kalau seandainya dia menangis waktu dalam dunia takut sama Allah, Jibril ngomong, al fulan bin fulan najah, katanya. Bulan bin fulan itu najah, dia selamat, katanya, selamat daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini subhanallah. Jadi ya tak, kalau seandainya kita berusaha ketika kita bangun malam, ketika kita mungkin solat, ya tak, atau solat apa yang waktu orang yang lagi dalam keadaan sepi, minta sama Allah, minta ingat dosa-dosa kita. Kalau bisa tangisi. Nah tangis ini katanya nangis sedikit ini akan bisa mendapatkan maghfirah dari Allah, diharamkan daripada mata kita dari api neraka. Nah, disahkan katanya wa fi bidayatil hidayah, di dalam kitab Bidayatul Hidayah katanya, karena idza kana yaumul qiyamah jahannam zafirah fatajitu kullu ummatin raqibaha man haulaha kana kama qala Allah taala wa tara kullu ummatin jasiyah, katanya jasiyah ai ala rukub min ummatin tad'u ila kitabiha fa inna atu an-nar sami'an laha tughattihun wa zafira tasma'un yaqulu ummati yakhruju min jahimin nar mislu jabar fatajahadu ummatu Muhammad fi dafa'ah wa taqulu ya nar bihaqqi musallin bihaqqi musaddiqin bihaqqil khasiin bihaqqi shaimin antarja fala turja. Maka subhanallah, ini dikisahkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, ketika kelak fil yaumul qiyamah itu neraka jahanam tu lagi murka, marah, menyala-nyala api neraka. Panasnya itu luar biasa. Kita kadang-kadang panasnya dunia ini, ya tak, baru-baru ini panasnya luar biasa, sudah kita tak tahan. Ini tambah lagi panasnya kelak fil yaumul qiyamah. Api neraka ini lagi murka. Sampai diriwayatkan katanya orang-orang tu kuwatara kulla ummatin jasyan, setiap umat-umat itu mereka itu berbondong-bondong kepada Nabi Allah Adam, minta dipadamkan api neraka ini, bukan padam, diredahkan deh. Setelah diredahkan, kata Nabi Allah Adam, aku tak mampu. Balik ke Nabi Allah Nuh, tidak mampu. Nabi Ibrahim tidak mampu. Kemudian Nabi Musa, Nabi Isa tidak mampu. Kemudian baliklah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ketika balik kepada Nabi kita Muhammad SAW, masih khamsami'atul am wahidah fil anbiya yaqulu nafsu asbiya. Nabi dikatakan, katanya setiap nabi ya tak, nafsi katanya. Subhanallah, kepada Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad dia ngomong, ya aku akan memberikan syafaat. Tapi ketika syafaat Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Muhammad, ya Allah katanya, wahai nar katanya, takhruj min jahil naru mislu jabar fatajah min ummati Muhammad, yang mana berbarakatan daripada tahajud umatku Nabi Muhammad, tolong redahkan api neraka. Tapi api neraka tidak redam.
Kemudian ngomong lagi, berkat orang-orang yang solat, api neraka tidak padam. Berkat orang yang musaddiqin, orang-orang yang ahli sedekah, tidak padam juga. Kemudian berkat bagi orang yang khasiin, orang-orang yang ibadahnya khusyuk, tidak padam juga. Bingung Nabi Muhammad, bagaimana caranya untuk memadamkan api neraka tersebut? Maka yunadi Jibril alaihi salatu ila anna an-nar qad sadaqta min ummati thumma ya'ta bi qadril ma'. Maka Jibril ngomong, ya Muhammad, katanya, ini aku ada kendi, katanya. Kendi berisi air, katanya, engkau percikkan dia, kata, khosyan di api neraka. Kaget api tersebut akan mengecil, katanya. Maka subhanallah, fatufitul hal, langsung seketika itu mulai mengecil. Mati sebagian api neraka Jahannam. Maka Rasulullah bertanya, fayaqulu ya Jibril, ma hadzal ma'? Apa air apa ini? Kata Jibrilnya, hadzal ma' ad-dumu' min ummati alladhi al-bakutu min khasyatillah. Yaitu ini air, katanya, daripada umatmu ya Muhammad, ketika di dalam dunia dia menangis dikarenakan takut sama Allah. Jadi dia menangis takut sama Allah itu dikumpulkan oleh malaikat. Dikumpulkan oleh malaikat, ya tak, dijadikan banyak. Itu apa? Untuk meredahkan daripada api neraka. Nah, sampai apa dikatakan? Ad-dumu' lan-nar wa kana Allah mazukna 'ainan tabkiyatan min khasyatillah qabla yakuna dumu'. Ya Allah, katanya, berikanlah mataku untuk selalu takut kepada Allah, ya ayyakuna dumu' dengan air mata tersebut. Jadi minta doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya kita ketika malam hari, ketika kita sendirian, kita pacaklah kita minta, ya Allah, dosa banyaknya, ya Allah, tolong ampunkanlah dosanya, ya Allah. Karena aku takut dengan azab-Mu, takut dengan Engkau. Dan itu coba belajar kita menangis. Belajar menangis. Kadang-kadang walaupun kita main ini tidak bisa menangis kita. Karena hati kita ini udah keras. Keras. Kenapa keras? Saking banyaknya dosa yang nutupi kita. Tapi kalau sudah dosa itu tidak ke hati, sering kita istighfar, sering itu, kadang-kadang kita berdoa itu langsung tetes air mata kita. Sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma min abdin, ma inda mu'min yakhruju ainu min ad-dumu' mislu ra'sul dhubab min khasyatillah fasibul har wajhu fayamsunnahul abadan. Barang siapa dikatakan, tidaklah seorang mukmin yang mengeluarkan air matanya, ad-dumu' seperti apa? Dhubab. Sekecil dhubab, seperti apa? Ibarat kata seperti dhubab, ya, seperti lalat lah, ibarat kata kecil lalat, katanya. Fayasibu har, dia tidak akan, katanya, tersentuh wajahnya itu dari api neraka selama-lamanya. Jadi api neraka itu tidak akan menyentuh bagi dia, bagi kulitnya, bagi badannya, tidak akan menyentuh selama-lamanya. Bagi siapa? Bagi orang yang nangis karena al-bakat min khasyatillah. Dia nangis memang benar dia takut sama Allah. Bukan nangis karena banyak utang, bukan nangis kaget nangis tinggalkannya ceweknya atau cowoknya tinggal, itu bukan. Tapi nangis memang atas menyesali dosa yang dia lakukan. Dosa yang dilakukannya, ibadat atau mugassirin, yaitu ya Allah, kita ni umur sudah berapa tahun, ibadat kata puluhan tahun, apa yang kita bawa, amal tak kati, ibadah tak kati, menyesal, ya Allah, apa ya Allah. Nah ini orang-orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Nah ini yang harus kita perhatikan. Tangisi kita. Itulah tangisan ini bisa menjadikan amal ibadah kita ketika kita menghadap diri kepada Allah. Nah kemudian hukiyah, ya, an Muhammad al-Munzir, Muhammad ibnu Munzir rahimahullah taala, katanya, annahu kana idza baqiya yamsu wajhul lahyatu bid-dumu' yaqulu balaghni annan naru la ta'kulul mawdi'an masud dumu' fayambaghi lil mu'min ay yuhafid min adzabillah wa yanha an-nafsu anis sahwat wa nafsiyah. Jadi dikatakan Muhammad bin Munzir rahimahullah taala, ketika dia nangis benar-benar takut kepada Allah, air daripada tangisan itu diusapkan ke kepalanya, ya, di badannya, di jenggotnya, di dumuk, ya.
Wa ballaganna la ta'kulu fi mautu masus bidumu katanya. Setiap nangisan ini ya tak, karena takut sama Allah diusapnya, setiap ini katanya tempat yang basah dengan air mata itu tidak akan tersentuh dari api neraka. Dia sudah gini seret basahinya badannya, dirayai seluruhnya katanya. Kenapa katanya? Ya khafun min azabillah, karena dia takut dengan azabnya Allah. Wa yanha, dan dia menjaga, menahan daripada syahwat nafsiyah, syahwat di dalam dirinya. Sampai di dalam Al-Qur'an kan, wa amma man tagha fi wa atharul hayatid dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafat maqama wan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang bisa menjaga hawa nafsunya, dia bisa mendapatkan apa? Mencegah daripada hawa nafsunya, dia akan mendapatkan surga yang pantas untuk dia. Tapi kalau dia tidak bisa menjaga hawa nafsunya, maka neraka jahim itu pantas atas dirinya. Nah ini, jadi bagaimana siksaan Allah itu luar biasa. Nah, jangan kita jangan sampai kita sampai terjerumus di dalam sesuatu yang kita jauh sama Allah. Nah, jadi hendaknya belajar, banyak belajar caranya bagaimana kita takut sama Allah, biar kita bisa menangis. Kalau kita sahabat, kita perhatikan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam katanya kadang-kadang Rasulullah itu ketika dia sholat katanya itu kakinya Rasulullah itu basah. Kakinya Rasulullah itu basah. Maka kenapa basah? Karena saking banyaknya menangis dikarenakan takut sama Allah. Nah, kita juga kalau kita tidak bisa, kita setelah kita takut sama Allah, kita doakan juga. Nah, juga sekarang ini teman-teman kita, saudara kita di dalam Palestina sampai sekarang masih di bom, masih ibarat kata, kalau kita perhatikan, ya Allah, tidak tega kita bantu tidak bisa. Mungkin kita nak jihad mungkin tidak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Doa. Doa ini sampai tangisi. Ya Allah, tolong ya Allah saudara kita, termasuk umat Nabi Muhammad. Berdoa, tangisi sampai kita bisa nangis. Itu juga termasuk wong bakat min khasyatillah. Itu termasuk wong yang nangis dikarenakan takut sama Allah. Nah ini, kita dengan nangisnya ini akan menjadi modal bagi kita, Allah akan kabulkan doa kita. Nah kadang-kadang kita nangis ini sulit. Kenapa? Karena kita ini keras hati kita. Kita, Ustaz, mana hati keras? Ya hati kita ini keras, cuman kita tidak terasa. Kita banyaknya melakukan maksiat kepada Allah, kita tidak terasa. Itulah hati kita jadi keras. Tapi bagaimana cara hati kita bisa lembut? Itulah harus kita banyak hilangkan dosa-dosa kita. Nah ini yang dikatakan oleh ba'du ulama mengambil hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sampai dikatakan wa fi zahratir riyad rawahu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu idza dala ahlil jannah talaqahul malaikat bi kulli khair wa ni'mahi. Kalau seandainya memang kita sudah ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala, idza dakhala ahlul jannah fil jannati talaqahul malaikat bi kulli khair wa na'imuhu. Jadi kalau memang kita sudah kita bisa menjaga nangis karena takut sama Allah, maka Allah berikan kedudukan di dalam surga, maka di dalam surga tersebut itu kenikmatan, kebaikan seluruhnya Allah berikan. Yu'talahu bin anwata'at amun wa fakahi fahara wa awal fawakih. Jadi bermacam-macam bentuk makanan, minuman, buah-buah itu ada kalau seandainya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, tapi kalau seandainya sebaliknya, kalau Allah berikan kita di dalam neraka, naudzubillah dzalik, tempat yang mana kita susah, bingung, resah, tidak bisa kita pikirkan lagi. Sampai dikatakan apa? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh ba'du ulama mengambil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, katanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, begitu juga di dalam ini
walana rabbana la narda wala a'taina ma la ra'at ma 'ainur ra'at wala udhunun sami'at wala khataran qalbil bashar. Wa qala ta'ala radhiyallahu anhu wa radu'an anhu. Wa qala ta'ala salamun qawlan min rabbir rahim. Apa dikatakan kedudukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ridha la narda wa qad a'taina ma 'ainur ra'at, katanya. Kita itu tidak akan terlintas daripada mata kita sangkan kenikmatan surga. Dan juga kita tidak akan terlintas di dalam udunin, telinga kita, makna kenikmatan ini tidak terlintas. Wala khatim qalbil bashar, atau dalam hati kita makna kenikmatan ini itu tidak akan terlintas kita. Begitu juga azabnya Allah, pedih bagaimana itu tidak akan terlintas, saking sakitnya kita tidak bisa menahannya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Yang harus kita perhatikan benar-benar, jangan sampai kita terjerumus di dalam sesuatu maksiat yang tidak pernah kita merasa takut kepada Allah. Nah, ini rugi bagi kita. Kenapa? Karena kalau orang yang sudah tidak merasa takut, maka pasti dia melakukan maksiat kepada Allah. Pasti sudah. Kalau orang yang sudah tidak merasa takut, dia pasti maksiat kepada Allah. Itu kan pernah kita jelaskan kalau kita belajar akhlak libanin, ya, juz awal. Ya, juz awal itu ada. Ya, dan begitu juga di dalam ta'lim itu disebutkan juga ada seorang syekh yang lebih mengutamakan muridnya dibandingkan murid-murid yang lain. Padahal seorang syekh tidak boleh mengutamakan muridnya, membedah-bedahkan muridnya, walaupun murid itu berbeda bermacam-macam bentuk. Tapi syekh tersebut untuk menjadikan pelajaran deh. Kenapa yang laki-laki ini lebih unggul dibandingkan yang lain? Ada sikap lagi dia ngomong, ya syekh, kenapa engkau pilih kasih, katanya. Maka kata syekhnya, nih, kalau pengen tahu, engkau besok bawa ayam, katanya. Nah, cerita ini kan bawa ayam. Bawa ayam satu-satu, muridnya disuruh, ada 10 orang. Bawa ayam yang hidup. Setelah bawa ayam yang hidup, kemudian besok sekian jam sekian kau datang, tidak boleh terlambat. Datanglah bawa ayam situ. Nah, sekarang guru berikan pelajaran, potong jangan sampai ada daripada yang melihat. Jadi potong jangan sampai ada yang melihat. Subhanallah, ada yang potong di kamar mandi, ada yang potong di semak-semak, ada dipotong, seluruhnya potong. Tapi seorang pemuda tadi tidak potong, bawa dengan utuh. Yang temannya ngejek, ini dia dimarah oleh guru, kenapa tidak potong? Akhirnya sudah dipotong, kau potong di mana? Tidak ada yang melihat, katanya. Tidak ada ya guru, aku potong di semak ini, aku potong di sini, sudah selesai, kau kenapa tidak potong? Aku bagaimana memotongnya, guru? Kata engkau tidak boleh ada ibarat kata yang dilihat, bukan makhluk yang tidak boleh dilihat. Ketika aku nak motong, makhluk tidak melihat, tapi Allah yang melihat. Aku nak motong di bawah sini, ketika nak motong, manusia tidak melihat, tapi Allah yang melihat. Jadi bingung aku nak motong, jadi tidak bisa dipotong. Akhirnya kata guru, nah ini yang aku maksud, katanya. Kenapa? Kalau seandainya hati kita sama Allah, kadang-kadang kita ni di Palembang, takut kita nakal, karena mungkin lingkungan kita, tahu anak fulan bin fulan. Tapi ketika kita keluar dari Palembang, kita melakukan maksiat. Kenapa? Wong tidak tahu. Jadi khasnya, ibarat kata kalau wong sekarang, katanya, lulu gue. Tidak tahu kan, kalau seandainya di Jakarta dia melakukan maksiat apa-apa, tidak tahu dianya. Tidak kati yang tahu. Tapi kalau di Palembang dia tahu. Di Palembang, Masya Allah, rajin ibadah. Tapi kalau sudah di luar, maksiat kepada Allah. Berarti dianya berimannya di Palembang baik, di tanah airnya baik. Tapi kalau di luar tidak kati imannya. Nah, kalau orang yang takut sama Allah, walaupun dia di rumah, di luar Palembang atau dimanapun, tetap dia beriman kepada Allah. Kadang-kadang kan sekarang ini kan kalau kunci pintu, di kamar dewek, bawa HP atau bawa TV, kadang-kadang nonton yang tidak benar.
Berarti takutnya apa? Takut sama wong, bukan takut sama Allah. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Kalau kita benar-benar takut sama Allah, insya Allah setiap apapun kita lakukan, tidak akan kita melakukan maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena takutnya sama Allah. Ini kadang-kadang kita cuma takutnya sama manusia. Jadi takut tidak sama Allah. Nah, kalau sudah berusaha kita takut sama Allah, mulai kita. Mulai kenapa? Mulai kita akan merasa sedikit-dikit, ya, kita akan menanamkan rasa penyesalan atas diri kita melakukan maksiat. Kemudian kita bisa, ya, dengan penyesalan tersebut bisa kita menangis dengan takutnya kepada Allah. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit. Karena anak kan sudah jelaskan kan. Nah, bagaimana hati kita bisa keras? Ya karena kita banyak dosa. Kalau sudah banyak dosa, berat untuk ibadah. Kalau sudah berat untuk ibadah, sudah mulai. Pasti condongnya untuk melakukan maksiat. Bagaimana caranya? Dikiti dosanya kita. Dengan apa? Mungkin dengan duduk majlis ilmu. Mungkin kita dengan banyaknya istighfar. Mungkin dengan banyaknya baca salawat atas Nabi Muhammad. Apa yang kita bisa? Terus kita selalu untuk beristighfar kepada Allah. Biar kenapa? Dosa yang kita banyak tadi dikikis. Kalau sudah hilang dosa tersebut, walaupun masih ada, yang banyak tadi bergunung-gunung menjadi sedikit, maka enteng untuk ibadah. Nah, jadi kalau kita nih sekarang ini, kalau seandainya kita, Ustaz ngapalah nanti mulai bulan-bulan ini malesnya untuk ibadah, malesnya untuk amal, malesnya koreksi diri. Pertama, apa yang kita makan. Yang kedua, kenapa sebab kita malas? Mungkin dosa apa yang kita lakukan. Itu yang harus kita perhatikan. Bukan kita setiap hari biasa, enggak. Itu yang harus kita perhatikan. Dosa apa yang kita lakukan? Apa kita masih orang tua, kita abaikan orang tua kita, atau ibarat kata kita sekarang ini melakukan memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bermacam-macam bentuk maksiat yang bisa menjadi hijab bagi kita. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai ketika kita menghadap diri kepada Allah, kita dalam keadaan orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah. Nah, insya Allah kita akan melanjutkan minggu yang akan datang. Kita akan bahas tentang as-sabr wal marad, yaitu orang yang sabar di dalam penyakit. Dan sabar dan penyakit ini akan berkaitan. Dan insya Allah kita akan bahas satu persatu, dan juga termasuk kisah-kisah yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Insya Allah Allah SWT memberkati majelis kita dan ditambah keimanan kita, dan insya Allah Allah SWT mengabulkan seluruh hajat kita zahir batin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.